setelah menyampingkan Katolik, bagi saya Katolik tidak pantas lagi disebut agama karena ini sudah terlalu berlebihan dalam ini. Sudah menjadi penyembah berhala seutuhnya kalau Katolik. Shalom teman-temanku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung pelayanan saya di channel ini, teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada video kali ini kita mau melihat sama-sama kesaksian seorang mualaf. Dan tentunya saya menolak mualaf ini dari seorang Katolik. Siapakah dia? Yuk kita lihat sama-sama. Sebelum masuk Islam itu Octavianus Kebo. Sesudah masuk Islam diganti jadi Al-Faruq. Dari kebingungan saya terhadap ini agama saya yang sebelumnya, yaitu agama Katolik. Percayakah teman-teman kalau Al-Faruq ini adalah seorang Katolik yang sejati dulunya? Kalau saya tidak percaya. Kenapa saya katakan tidak percaya? Ada dua alasan penting kenapa saya tidak percaya kalau Al-Faruq ini bukanlah seorang Katolik yang sejati. Yang pertama adalah ketika dia menjelaskan kebingungan dia soal agama lamanya, yaitu Katolik. Coba kita saksikan sama-sama. Dari doktrinnya, dari kitab suci yang saya pelajari, dari situ barulah ketidakpuasan saya terhadap agama itu, makanya saya mencari agama yang benar gitu. Seorang Katolik yang sejati itu tidak punya konsep demikian, teman-teman. Ketika dia itu kebingungan soal doktrin, kebingungan soal kitab suci, maka yang dia cari bukanlah agama yang baru, tapi dia akan mencari kebingungan dia itu berasal dari mana, sumbernya apa. Maka tentunya seorang Katolik sejati, maka dia akan ketemu dengan romonya. Dia akan belajar banyak dengan romonya. Dia akan menanyakan kebingungan-kebingungan dia yang dia jumpai ketika dia belajar kitab suci, ketika dia belajar doktrin, bukan malah mencari agama yang baru. Hanya dengan hal ini saja, saya bisa membantah Al-Faruq ini bukanlah seorang Katolik yang sejati. Yang kedua, teman-teman, alasan yang kedua kenapa saya menolak Al-Faruq ini dari seorang Katolik. Mungkin pemikiran semua manusia berdosa, pastor juga berdosa, tapi setidaknya jangan sampai melakukan hal seperti itu, seperti berzina. Padahal berzina itu dilarang dalam agama, dalam hukum Tuhan perintah kelima, iya, jangan berzina. Itu perintah ke-6, jangan berzina. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari video yang kita saksikan bersama-sama memperlihatkan betapa pengetahuan Al-Faruq tentang Alkitab itu tidak ada. Buktinya apa? Ketika dia menjelaskan tentang berzinah, berzinah itu diatur di dalam hukum Taurat, betul. Tapi ketika dia menyebutkan di hukum yang kelima, hukum ke-6, padahal kedua jawaban itu salah. Perintah jangan berzina menurut Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-14 itu bunyinya jangan berzina. Kalau menurut urutan daripada 10 hukum itu, jangan berzina bukan menempati urutan kelima ataupun urutan ke-6. Karena urutan kelima itu adalah bunyinya hormatilah ayahmu dan ibumu. Urutan yang ke-6 itu jangan membunuh. Maka jangan berzina menempati urutan yang ke-7. Jadi di dalam bagian ini Al-Faruq sudah menghafal tapi salah. Nah, teman-teman, selain itu deh teman-teman ya, keberatan saya kepada Al-Faruq adalah ketika dia menjelaskan tentang agama lamanya. Ketika dia sudah menemukan agama yang baru, agama yang bisa memuaskan keinginan dia,
Maka saya mohon semua mualaf tolong jangan menghardik kembali agamamu yang lama. Seperti Al-Faruq ini, dia mengatakan kalau Katolik itu tidaklah pantas menjadi sebuah agama. Yuk kita dengarkan. Setelah menyampingkan Katolik, bagi saya Katolik tidak pantas lagi disebut agama karena ini sudah terlalu berlebihan dalam ini. Sudah menjadi penyembah berhala seutuhnya kalau Katolik. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari kalimat itu saja saya menolak dengan sangat keras. Siapakah Anda? Kenapa kok Anda bilang kalau Katolik sudah tidak pantas lagi menjadi sebuah agama? Padahal di Indonesia, Katolik diakui menjadi salah satu agama di negeri ini. Siapakah Anda yang bisa menilai bahwa agama Katolik itu tidak pantas? So, yang saya mau katakan adalah para mualaf, tolong jaga lidahmu. Kalau Anda sudah memiliki agama yang baru, tekunilah agamamu yang baru. Jangan membuat kesaksian-kesaksian palsu semacam ini. Al-Faruq sudah menuduh kalau umat Katolik itu menyembah berhala. Kalaupun saya jelaskan kalau orang Katolik tidak menyembah berhala, maka tetap saja para mualaf ini tidak akan percaya. Saya menjadi teringat tentang Romo Abah. Dia menjelaskan bahwa orang yang bertanya-tanya semacam ini, orang yang menuduh-nuduh semacam ini, maka dia harus dicuci otaknya dulu. Karena sampai kapanpun kita menjelaskan, maka mereka tidak akan percaya. Nah, teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita beragama, maka beragamalah yang cerdas. Artinya adalah, tekunilah agama kita dengan baik. Yakinilah setiap ajaran-ajaran agama kita. Bagi Anda yang sudah meninggalkan agamamu yang lama, tekunilah agamamu yang baru dengan baik. Tapi bagi Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya percaya Anda bersama-sama dengan saya masuk di dalam kerajaan surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya video singkat ini membuat teman-teman disegarkan kembali tentang apa arti beragama itu. Beragama itu tidak menjelekkan agama yang lain, tapi beragama itu harus kita menekuni agama kita. Menekuni ajarannya, mempraktekkan apa yang diajarkan agama kita dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Jangan lupa, bila channel ini menjadi berkat buat kalian, sebarkan channel ini ke banyak orang sehingga orang boleh mengerti dan memahami apa kebenaran yang sesungguhnya. God bless you.